إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Semua kita telah mengetahui betapa besar posisi nasihat di dalam agama Islam. Agama Islam menganjurkan agar kita semua suka menerima dan mendengar nasihat, serta agama Islam memperingatkan dari sikap sombong yang membuat seseorang menolak nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna abghadal kalami ila Allah an yuqala lirrajuli ittaqillah fayaqulu 'alaika binafsik." Dan sesungguhnya di antara ucapan yang paling dibenci oleh Allah ketika seseorang diingatkan, dinasihati bertakwalah kepada Allah, justru dia malah mengatakan urus saja dirimu sendiri. Kemudian ketahuilah, di antara nasihat yang patut untuk kita dengarkan setelah nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan setelah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya adalah nasihat para salafus salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para a'immatul huda radhiyallahu taala anhum. Karena sesungguhnya nasihat-nasihat mereka lebih hikmah dan lebih bermanfaat disebabkan karena keikhlasan dan ketulusan niat mereka. Al-Imam Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya menyebutkan bahwasanya Al-Imam Hamdun bin Ahmad pernah ditanya, "Ma balu kalamis salafi anfa'u min kalamina?" Mengapa perkataan para salaf terdahulu lebih bermanfaat daripada ucapan kita sekarang? Maka Al-Imam Hamdun bin Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridha'ir rahman. Karena dahulu mereka para salaf, mereka berbicara demi kejayaan agama Islam dan demi keselamatan jiwa serta demi menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Wa nahnu natakallamu li'izzin nafsi wa talabid dunya wa qabulil khalq. Sedangkan kita saat ini, kita berbicara hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk mendapatkan duniawi, dan hanya untuk mendapatkan penerimaan dan keridhaan dari manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, di antara nasihat yang patut untuk kita dengarkan adalah nasihat para as-salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan khatib untuk membacakan 8 bulir nasihat yang disampaikan oleh seorang imam, yaitu Al-Imam Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan bin Yusuf Al-Asam rahimahullahu ta'ala, ketika dia ditanya oleh gurunya Al-Imam Abu Ali Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Gurunya berkata kepadanya, "Qad sahibtani muddatan famadha ta'allamta?" Sesungguhnya engkau telah menyertaiku untuk beberapa lama, apa yang telah engkau pelajari selama menyertaiku itu? Maka Al-Imam
Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Thamaniya masailah." Selama aku menyertai anda, aku mempelajari 8 perkara. Dan 8 perkara ini menjadi nasihat bagi kita semua. Ammal ula, fa inni nazartu ila al-khalqi, fa idza kullu shakhsin lahu mahbub, fa idza wasala ila al-qabri faraqahu mahbubuhu, faja'altu mahbubi hasanati litakuna fil qabri ma'i. Adapun renungan yang pertama, sesungguhnya aku melihat dan memperhatikan kondisi manusia. Ternyata setiap orang dia memiliki kekasih di dalam hidupnya. Tetapi apabila dia telah masuk ke dalam kuburnya, maka kekasihnya itu akan berpisah dan meninggalkannya. Maka melihat itu, aku pun menjadikan amal saleh sebagai kekasihku, agar dia tetap bersamaku meskipun aku telah berada di dalam kuburku. Nasihat yang pertama ini mengingatkan kita akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathah, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun." Sesungguhnya setiap orang yang meninggal dunia akan dihantarkan ke kuburnya oleh 3 hal. 2 yang akan kembali pulang, sedangkan 1 yang setia bersamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Yang menghantarkannya adalah keluarganya, hartanya dan amal solehnya. Yang menghantarkannya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Harta dan keluarganya akan kembali pulang, sedangkan amalnya yang akan setia bersamanya. Oleh karena itu, nasihat yang pertama ini mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa memperbanyak amal soleh, agar menjadi teman setia kita di dalam kubur nanti. Wa amma tsaniyatu, adapun yang kedua, fa inni nazartu ila qaulihi ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa fa ajhadtuha fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillahi ta'ala. Renungan yang kedua, aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hamba yang dijanjikan surga oleh Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan jiwanya untuk mengikuti hawa nafsu. Maka aku memaksakan jiwaku untuk menolak kehendak hawa nafsu, sehingga jiwaku berhasil istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, renungan dan nasihat yang kedua ini mengingatkan kepada kita, terkadang kita butuh untuk memaksa diri kita, memaksa jiwa kita untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh memaksa jiwa kita untuk menjalankan perintah Allah. Kita butuh memaksa jiwa kita untuk meninggalkan larangan Allah. Karena jiwa manusia seperti anak kecil, kalau dibiarkan begitu saja maka dia akan menjadi manja. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, an-nafsu kat-tifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yamfatim. Sesungguhnya jiwa seperti anak kecil, kalau engkau biarkan dia, manjakan dia, maka dia akan sampai besar dia akan senang menyusu. Tetapi kalau engkau hentikan dia menyusu dengan memaksanya, maka dia akan berhenti. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullahu ta'ala, kabattu nafsi 40 aman hatta istaqamat li. Sesungguhnya aku memaksa diriku 40 tahun untuk melakukan ibadah, sehingga jiwaku ini terbiasa istiqamah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian renungan yang ketiga, wa amma tsalitsatu fa inni ra'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimatun 'indahu yahfazuhu, thumma nadartu fi qawlihi ta'ala, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq, fa kullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimatun wajjahtuhu ilaihi liyabqa li 'indahu. Renungan yang ketiga adalah, aku melihat setiap kali ada orang memiliki sesuatu yang berharga, maka pasti dia akan menyimpannya. Tetapi aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma indakum yanfat, apa yang ada pada diri kalian akan sirna, apa yang ada pada kalian akan sirna. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada pada Allah maka itu yang akan abadi. Maka semenjak saat itu, setiap kali aku memiliki sesuatu yang berharga, maka aku arahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, harta
tidak akan bisa menjadikan pemiliknya kekal. Yahsabu anna ma lahu akhladah, kallah. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan menjadikannya kekal. Kalla, sekali-kali tidak. Tetapi seorang manusia bisa menjadikan hartanya kekal dengan cara dia letakkan hartanya di jalan Allah, supaya pahalanya bisa dia temukan nanti pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Innama lahu min malihi thalath. Padahal hartanya yang sebenarnya itu ada 3. Ma akala fa'afna, apa yang telah dia makan kemudian dia habiskan. Wa ma labisa fa'abla, apa yang dia pakai dari pakaian kemudian dia jadikan usang. Wa ma anfaqa faqtana, dan apa yang dia infakkan, sedekahkan untuk nanti dia miliki kembali pada hari kiamat. Jadi seseorang hartanya tidak akan bisa menjadikan dia kekal, akan tetapi dia bisa menjadikan hartanya kekal dengan cara meletakkannya di jalan Allah untuk dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Kemudian renungan yang keempat, beliau mengatakan, wa amma rabi'atu fa inni ra'aitu an-nasa yarji'una ila al-mali wal hasabi wasyaraf wa laysat bi syai'. Fa nazartu fi qawlihi ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, fa 'amiltu fit taqwa li akuna indahu karima. Renungan yang keempat adalah, aku melihat manusia, mereka berlomba-lomba mengejar harta, mereka berbangga dengan nasab dan keturunan, mereka berbangga dengan jabatan, padahal semua itu tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka aku pun berusaha untuk bertakwa agar aku mulia di sisinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, harta, jabatan dan perkara dunia lainnya apabila tidak dipegang oleh orang yang bertakwa, maka dia tidak ada manfaatnya, bahkan bisa jadi nanti pada hari kiamat dia akan menjadi sebab penyesalan. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan orang-orang yang menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, dia mengatakan, aduhai seandainya aku tidak pernah diberikan catatanku ini. Walam adri ma hisabiyah, lebih baik aku tidak mengetahui apa perhitunganku, apa hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai seandainya kematian adalah akhir segalanya. Ma agna anni maliyah, tidak bermanfaat bagiku hartaku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku dahulu di dunia telah pergi, telah hilang, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu berusahalah menjadi orang yang bertakwa agar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa ammal khamisatu fa inni ra'aitu an-nasa yatahasadun fa nazartu fi qawlihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fataraktul hasad. Adapun yang kelima, aku melihat manusia mereka saling hasad satu dengan yang lain. Kemudian aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, kamilah yang telah membagi-bagikan kepada manusia rizki mereka, kehidupan mereka. Fataraktul hasad, maka dengan merenungkan ayat itu aku pun meninggalkan hasad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang hasad secara tidak langsung dia sedang protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak heran apabila sebagian ulama mengatakan manusia yang paling kurang ajar, manusia yang paling tidak beradab kepada Allah adalah orang yang hasad. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bagian dari hamba-hambanya, kemudian orang yang hasad secara tidak langsung memprotes keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat hasadnya. Wasadisatu, adapun yang keenam, ra'aituhum yata'adaun fa nazartu fi qawlihi ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa fataraktu adawatahum wattakhadtu syaitana wahdahu aduwwa. Renungan yang keenam, aku melihat manusia bermusuh-musuhan, mereka saling membenci, bermusuh-musuhan.
Kemudian aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum adu." Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. "Fattakhidhuhu aduwa." Maka jadikanlah syaitan sebagai musuh bagi kalian. "Fataraktu adawatahum." Maka dengan merenungkan ayat ini aku meninggalkan permusuhan dengan sesama manusia. "Wattakhadtu syaitana wahdahu aduwa." Dan aku hanya menjadikan syaitan sebagai musuhku. Dan inilah dia selayaknya seorang mukmin bersikap. Mereka harus saling mencintai di antara sesama, saling menyayangi di antara sesama. Kalau mereka ingin mencari musuh, maka hendaklah mereka jadikan syaitan sebagai musuh mereka. Wasabi'atu, renungan yang ketujuh, ra'aituhum yudhilluna anfusahum fanazartu fi qawlihi ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fashtaghaltu bima lahu 'alayya wa taraktu mali 'indahu. Renungan yang ketujuh, aku melihat manusia mereka menghinakan diri mereka hanya untuk dunia. Mereka hinakan diri mereka hanya untuk sedikit dari harta. Kemudian aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali Allah yang telah menanggung rizkinya. Maka dengan merenungkan ayat itu, aku menyibukkan diriku dengan melakukan hak Allah yang ada padaku, sedangkan hakku yang ditanggung oleh Allah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia sikap kita sebagai manusia. Kita telah memiliki tugas dari Allah, yaitu beribadah kepadanya. Adapun urusan rizki itu urusannya Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan tugas kita sebagai manusia, maka rizki kita yang menjadi hak kita insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan jaminkan. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati, amla sadraka ginan wa asudda faqrak." Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan, dan aku akan tutup segala kebutuhanmu. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqrak. Tetapi kalau engkau tidak mau meluangkan waktumu beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, hanya kesibukan, tidak ada hasilnya. Kemudian aku tidak akan pernah menutupi kebutuhanmu. Kemudian yang terakhir, renungan yang terakhir, wathaminatu ra'aituhum mutawakkilina ala tijaratihim wa sana'i'ihim wa sihhati abdanihim fatawakkaltu ala Allah ta'ala. Aku melihat manusia mereka menggantungkan diri pada bisnis mereka, pada usaha mereka, dan pada kesehatan badan mereka. Adapun aku memilih untuk menggantungkan diriku bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi segala kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah dia 8 bulir renungan dari Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu taala, sekaligus menjadi nasihat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menundukkan hati dan pendengaran kita untuk mau mendengarkan nasihat ini, agar kita termasuk dari hamba-hamba yang pantas untuk mendapatkan kabar gembira, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, "Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang mereka mau mendengarkan perkataan. Kata Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, yang dimaksud dengan perkataan di sini adalah nasihat Al-Quran, nasihat hadis, dan nasihat yang baik. Berikan kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang mereka mau mendengarkan perkataan kemudian mereka mengikuti yang terbaik dari perkataan tersebut. Mereka lah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, dan mereka lah orang-orang yang berakal. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.